Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Wa ahdhar aidan min al-futuri wal kasal aw ad-da'wa wal khatal fa tariqatuhum mustaqimah wa min al-ahwa'i wal ibtida'i salimah ma'khudatun usulaha min al-kitab wa sunnah mabniyatun qawa'iduha 'alal uswa wal ittiba' salima 'anil ahwa wal ibtida' ya tariqu ahli sunnah wa ahli al-hazmi wal azmi minhum. Qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umur. Asasuha as-sidqu wa ra'suha at-tamkinu fi rutabil iman wa anwaril yaqin wa hadhihi rutbatun man an'ama Allahu alaihi rutbatu man an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hum ahlus siratal mustaqim al-ma'mur bi su'alihi wa talabihi jami'al muslimin kama asyara ila dzalika bi qouli ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim id humul a'immatul hadun al-muhtadun wa ayatu hubbil abdi lillah mutaba'atus syariah li qouli ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa ayatu sidqi fil mutaba'ati hubbullah li 'abdihi fa hadha mi'yaru ahli tariq fa in lam tajid ya akhi fi sulukika hadhihi thamrah wa lam tablugh hadha ras fa'lam annahu min khalal fil asas warji ila nafsika billah wasta'in billah fa huwal mu'in wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Kemarin kita diperintahkan untuk mujahadah dan riyadhah. Jangan sampai kita serahkan, pasrah perbuatan dan perkataan kita kepada nafsu, karena itu masuk ke dalam besarnya lembah kehancuran, kebinasaan. Kita harus terus mujahadah agar kita bisa menyaksikan apa yang bisa kita lihat yang sebelumnya tidak bisa kita lihat. Manjahad syahad. Kita harus mujahadah baru kita akan menyaksikan. Kita sekarang tertutup dengan rumah, dengan gedung-gedung, keindahan yang jauh. Tapi kalau kita naik ke puncak gunung, ketika kita di atas, nggak ada lagi yang menutupi kita untuk melihat keindahan. Lah, untuk naik ke puncak kita harus apa? Mujahadah, berjuang, berjuang untuk naik ke atas. Setelah sampai atas, oh kita menyaksikan, semua menyenangkan. Begitu juga kita dalam ibadah ketaatan, kebaikan. Ketika kita mujahadah, terus memperbaiki, terus meningkatkan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, nanti kita akan bisa menyaksikan keindahannya. Kita akan bisa merasakan kenikmatannya, kelezatannya. Setelah apa? Mujahadah dalam menjalankan kebaikan untuk semakin baik, semakin sempurna. Kita akan bisa menyaksikan. Nah, karena itu di situ kita manjahad syahad.
Begitu juga kita butuh sungguh-sungguh, butuh kejujuran di dalam melakukan perbuatan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Nanti kita akan memiliki apa? Pembimbing, pelatih, yang benar membimbing kita untuk segera sampai. Ibarat kalau atlet itu, kalau kita nggak latihan benar-benar, kita nggak akan menemukan agen terbaik. Tapi kalau kita melatih diri kita menjadi sangat baik, insya Allah menemukan agen terbaik nggak sulit. Justru mungkin agen itu yang mendatangi kita untuk menjadi agen kita dan menjual kita dengan harga yang tinggi ke klub-klub yang ada. Tapi syaratnya apa? Kita harus sungguh-sungguh dalam berlatih dan sebagainya. Begitu juga dalam ibadah, dalam kebaikan. Kalau kita sungguh-sungguh dalam kebaikan, ketaatan, nanti akan datang mursyid, seseorang yang membimbing kita, yang mengarahkan kita untuk sampai pada puncaknya tanpa susah payah. Karena gini loh, jangan kita beranggapan ya guru kita itu yang menyampaikan kita. Jangan. Terkadang bukan guru kita yang sekarang ada di depan kita, tapi guru lain, hanya saja belum ketemu. Lah untuk segera ketemu, kita harus sungguh-sungguh dalam apa yang kita lakukan sekarang. Yang kita lakukan sekarang ini kita serius, kita bersungguh-sungguh, kita semangat, nanti akan datang itu. Akan datang membawa kita, mengarahkan kita sehingga kita cepat untuk sampai. Nah, karena itu apa? Kita harus hindari yang namanya bosen dan males. Wahdar aiton minal futul wal kasar. Hindari yang namanya apa? Males, bosen. Hindari. Karena keduanya ini menghalangi kita dari melakukan kebaikan, bahkan menyempurnakannya. Ada kebaikan di depan matanya, ada kebaikan yang biasa dia kerjakan, tapi karena malas, insya Allah ngucap Allah berat. Kalau kita sekarang diem, nggak ada yang kita kerjakan, duduk manis, mengucapkan Allah mudah, gampang. Tapi kalau malas, kalau bosan, seperti ada yang mengunci lisan kita. Lah ini hindari. Bosan, malas, hindari. Karena keduanya tidak akan mendapatkan apapun. Dari keduanya tidak akan mendapatkan kemuliaan, keistimewaan, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru apa? Membuang sesuatu yang sangat besar yang bisa ia dapatkan. Awid dakwah wal khatal. Begitu juga apa? Daripada pengakuan, daripada pengakuan dan lain sebagainya, hindari. Jangan ngaku sudah. Ngaku ngerti, ngaku paham, ngaku sampai, ngaku memiliki pangkat, kedudukan, nggak usah. Kenapa? Fatariqatuhum mustaqimah, karena jalannya mereka, yaitu jalannya orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, jalannya mereka, metodenya mereka itu adalah mustaqimah, lurus. Nggak belok kanan, nggak belok kiri, nggak naik, nggak turun, tapi kenceng, lurus. Artinya apa? Nggak noleh kanan kiri. Nggak peduli dengan gonjang-ganjing yang ada di sekitarnya, tetap mengarah, menghadap kepada tujuannya. Seperti apa? Sniper, penembak jitu, pemanah, pelempar tombak,
Dia fokus dengan bidikannya, nggak noleh kanan, nggak noleh kiri, walaupun dengan matanya tanpa kepala, nggak noleh gini, fokus. Supaya apa? Tepat sasaran. Sama halnya juga kiper. Kiper fokus kepada penendang dan bola. Nggak lihat kanan, nggak noleh kanan ini ya bisa langsung gol. Kemana arah bola? Bagaimana ditendangnya? Fokus. Agar apa? Tidak kebobolan. Mereka juga gitu. Jalannya mereka, metodenya mereka lurus. Tidak tertarik dengan yang di kanannya, tidak tertarik dengan yang di kirinya. Fokus dengan yang dituju. Ya. Wa minal ahwa wal ibtida' salima. Metode dan jalannya mereka itu selamat daripada hawa nafsu dan penyimpangan. Tidak menyimpang dari orang yang di atasnya, dari gurunya, dari guru-gurunya sampai ke atas, dan juga selamat daripada hawa nafsu. Jadi mengerjakannya murni karena Allah, untuk Allah, dan juga enggak nyimpang, tidak menyimpang. Ma'khudha usulan minal kitab wa sunnah. Lah, thariqahnya mereka itu sumbernya mana? Sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Karena sumber kita yang paling utama itu adalah dua, Al-Quran dan hadis. Nah, tapi nanti dari Al-Quran dan hadis ini ada ijma' dan qiyas. Ada ijma' dan qiyas, sehingga menjadi 4. Tapi sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, sama dengan air, sumber utamanya mana? Sumur. Nah, dari sumur nanti kemana-mana sudah, ke tandon, ke kamar mandi dan yang lain sebagainya. Nah, pertama adalah Al-Quran dan hadis. Mabniyah qawaiduha alal usul ittiba. Terbangun pondasinya atau tiang-tiangnya itu kepada apa? Kepada uswah, suri teladan, dan al-ittiba, mengikutinya. Berarti apa sih itu? Seperti itu ulamanya. Sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian tiang-tiangnya, pondasinya apa? Pondasinya adalah uswah, suri teladan, yaitu para aulia, para ulama al-amilun. Wal ittiba, bukan hanya ada contoh tapi nggak ngikuti, contoh dan mengikuti. Nah, itu berarti apa? Seperti yang ketiga, ijma', kesepakatan para ulama. Ya, ulama diikuti karena mereka adalah suri teladannya, dan mereka telah mencontoh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mengikuti. Salima anil ahwa wal ibtida', selamat daripada hawa nafsu dan penyimpangan. Karena itu dikatakan annal khaira ajma' dimna tiba'ik lin nabiyil musyaffa'. Kebaikan secara keseluruhan itu tergantung pada peneladananmu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mau mendapatkan semua kebaikan, seluruh kebaikan itu tergantung pada apa?
ittiba kita kepada Nabi Muhammad. Nah, karena itu pondasinya adalah al-uswa wal ittiba, suri teladan dan ittiba mengikuti yang kosong, yang selamat daripada hawa nafsu dan penyimpangan. Dan itu adalah thariq ahli sunnah wa ahli azmi wa hazmi wal azmi minhum. Itu thariqnya ahli sunnah. Ahli sunnah itu. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Ahli sunnah wal jamaah itu segala sesuatu apa yang ada padaku dan apa yang ada pada sahabatku. Lah ketika kita mengikuti Nabi atau mengikuti sahabat, berarti kita berada di dalam ahlu sunnah wal jamaah. Nah, karena itu Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Sesuai dengan apa yang Allah firmankan, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau pasti mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratil ladzina siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ilallahi tasirul umur. Jalannya Allah yang memiliki segala sesuatu apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan kepada Allah segala sesuatu itu menjadi dan kembali. Jadi jalan yang lurus adalah jalannya Allah. Lah jalannya Allah itu yang mana Allah memiliki segala sesuatu yang ada di langit maupun yang di bumi, dan segala sesuatu kembali kepadanya. Asasuha asidku, asasnya kejujuran, kesungguhan. Warasuha, atapnya atau tingkatnya at-tamkin, kokoh kuat, firutul bil iman, di dalam martabat keimanan. Wa anwarul yakin, wa anwaril yakin, dan cahaya-cahaya keyakinan. Ini adalah kedudukan orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, daripada para nabi, para siddiqin, para syuhada as-salihin. Mereka adalah orang-orang yang berada di jalan-jalan yang lurus, yang diperintahkan oleh Allah kita untuk memintanya dan memohonnya, yang diperintahkan oleh Allah semua orang muslim untuk meminta dan memohonnya. Jadi asasnya siddiq, kejujuran. Waroksuha, dan kepalanya atau modalnya adalah tamkin, kemantapan, firutabil iman wa anwaril yakin, dalam martabat keimanan dan cahaya keyakinan. Lah, martabat keimanan, cahaya keyakinan yang didasari dengan kejujuran dan kesungguhan serta kemantapan dalam itu semuanya, itu adalah martabatnya orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa? An-nabiyyin, as-syuhada, as-shalihin, as-siddiqin. Nah, karena itu Allah memerintahkan semua orang Islam untuk apa? Memohon siratal mustaqim. Siratal mustaqim, sebagaimana difirmankan ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan yang mustaqim, yang lurus, jalan yang benar. Nah, jalan yang lurus yang benar itu adalah siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri kenikmatan kepada mereka. Siapa orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah kepada mereka? May yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasalihin. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan as-salihin. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu adalah apa? Idhum al-a'immatul haduna muhtadun. Mereka adalah orang-orang pemimpin, seorang imam yang hadun, memberikan petunjuk, al-muhtadun, yang telah mendapatkan hidayah.
Jadi memberikan petunjuk dan telah ditunjuk untuk memberikan petunjuk, menerima dan diperintahkan untuk membaginya. Lalu tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah. Wa ayatu hubbil abdilillah, tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah, mutaba'atus syariah. Hamba tadi itu mengikuti syariat. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Mengikuti Nabi itu adalah sebuah syariat. Mengikuti Nabi adalah syariat. Nah, ketika kita mengikuti Nabi, balasannya yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Wa ayatu sidqi fil mutaba'ah, tanda kejujuran, kesungguhan fil mutaba'ah dalam meneladani, dalam mengikuti hubbullah li abdih. Cintanya Allah kepada hambanya. Fahadha mi'yar ahli tariq, ini adalah ukurannya. Ahli tariq, orang-orang yang berjalan di jalan-jalan yang lurus. Fa illam tajid ya akhi fi sulukika hadhihi thamrah. Kalau kamu tidak menemukan, wahai saudaraku, di dalam perjalananmu ini buah, hal seperti ini, walam tablugh hadza ra's, dan kamu belum mencapai modal ini, fa'lam annahu min khalalin fil asar, berarti adanya kesalahan dalam pondasi kamu, di dalam perjalanan kamu. Ya apa? Kalau nggak ada di dalam perjalanan kita ittiba, uswah, peneladanan dan lain sebagainya, berarti ada apa? Ada kendala dalam perjalanan kita. Mungkin kekurangan duit, mungkin ada yang tertinggal, nggak kebawa, dan yang lain sebagainya. Sehingga kita paksakan pun nggak sampai-sampai, nggak sampai, terkendala dengan apa? Yang tertinggal. Begitu juga kita. Kok kebaikan ini, kebaikan itu, bacaan ini, bacaan itu sudah kita lakukan, tapi kok nggak sampai-sampai, belum merasakan nikmatnya, belum merasakan lezatnya, padahal ini sudah bertahun-tahun. Lah berarti apa? Adanya kendala, adanya yang hilang, sehingga kita belum mendapatkan itu semuanya. Nah, karena itu periksa. Warji ala nafsika billaum, periksa, kembalikan kepada dirimu dengan kesalahan, kekurangan, yang tidak kamu dapatkan, yang tidak kamu raih, keistimewaannya itu kembalikan kepada diri kamu. Jangan menyalahkan yang menyampaikan, jangan menyalahkan yang menjelaskan, menerangkan. Kesalahan ada pada diri kamu. Kesalahan pada diri kamu. Wasta'in billah, dan mintalah bantuan kepada Allah, fahuwal mu'in, karena Allah adalah yang maha membantu. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil, Allah mengatakan kebenaran dan memberikan petunjuk jalan. Hasil pada intinya, jangan males, jangan bosen, terus tingkatkan ketaatan, kebaikan, maksimalkan. Di situ kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kita ini pondasinya Al-Quran dan hadis. Akan tetapi kita tidak akan bisa memaknai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan, mengaplikasikannya dalam kehidupan, kecuali ada sosok-sosok yang kita teladani dan kita ikuti. Dari mereka, di situ kita akan bisa mencapai sebagaimana mereka mencapai. Karena itu Allah memerintahkan minta petunjuk jalan yang lurus dari siapa? Dari orang-orang. Orang-orang yang sudah berada dalam jalan yang lurus. Contohlah mereka. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, contohlah mereka. Ikutilah mereka, teladanilah mereka, karena mereka berhasil berada di jalan yang lurus, tidak terganggu dengan apa yang ada di sekitarnya. Karena itu kita, di antara pondasinya adalah meneladani, mengikuti. Semoga kita bisa mendapatkan orang-orang yang benar-benar berada di jalan yang lurus, sehingga kita tidak menyimpang dari jalan mereka, selalu berada di jalan mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal
fitani amin amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.